Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha dan para orang tua di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Sebelum Bu Mega memulai pembelajaran, perlu Bu Mega ingatkan kembali, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mengikuti 3M. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Kita mulai pembelajaran hari ini yaitu dengan kebersamaan di tempat wisata. Perhatikan gambar tersebut. Di seluruh Indonesia memiliki tempat wisata. Ada banyak sekali tempat wisata yang berada di Indonesia. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Ya, kalian pasti ada yang sudah pernah ke kebun binatang yang berada di Surabaya. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Di kebun binatang tersebut ada binatang harimau, singa, monyet, ada jerapah, ada gajah, dan banyak lainnya, masih banyak lainnya. Ya. Selanjutnya, kalian dengarkan cerita fabel tentang asal-usul kota Surabaya. Dongeng fabel asal-usul kota Surabaya. Selamat menonton ya adik-adik. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?
Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Surah. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri, sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.